Perkenalkan, saya Amelia Nirakartikasari, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Klaten. Hari ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Terdapat 5 nilai guru penggerak, yaitu yang pertama berpihak pada murid, yang kedua mandiri, yang ketiga kolaboratif, yang keempat inovatif, dan yang kelima reflektif. Berikut merupakan gambaran aktivitas saya ketika saya sudah menjadi guru penggerak selama 3 tahun ke depan. Untuk nilai yang pertama yaitu berpihak pada murid, aktivitas saya asesmen diagnostik atau asmaktik. Sebagai seorang pendidik, saya berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran, di mana pembelajaran lebih berpihak pada murid. Saya akan melaksanakan asesmen diagnostik di awal pembelajaran guna mengetahui kebutuhan murid dan kemampuan awal yang dimiliki murid. Hasil dari asesmen diagnostik ini nantinya saya gunakan sebagai acuan dalam menentukan konten pembelajaran untuk penyelenggaraan pembelajaran berdiferensiasi. Aktivitas kedua yang menunjukkan keberpihakan pada murid yaitu menyelenggarakan pembelajaran berdiferensiasi dengan tajuk Apa Mauku. Berangkat dari hasil asesmen diagnostik, saya merencanakan pembelajaran berdiferensiasi yang mengelompokkan murid berdasarkan gaya belajarnya. Di antaranya kinestetik, visual, dan auditori. Saya mempersiapkan 3 macam konten pembelajaran berupa gambar, teks bacaan, dan materi praktik. Murid melaksanakan proses belajar disesuaikan dengan konten yang sesuai dengan kebutuhan hingga nantinya menghasilkan produk yang berbeda sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Keberpihakan pada murid yang selanjutnya yaitu musyawarah kelas asyik atau muskasyik. Untuk meningkatkan kesadaran berkolaborasi dan menebalkan nilai budaya musyawarah, saya mengagendakan 1 kali dalam 1 bulan untuk membahas isu terkini. Saya memberikan suatu permasalahan di mana murid bermusyawarah bersama dengan kelompok untuk menanggapi isu atau masalah tersebut. Dalam kegiatan ini, murid diizinkan untuk membawa gawai atau majalah atau koran untuk menambah referensi pengetahuannya. Nantinya, murid diminta untuk menyampaikan hasil musyawarah di hadapan teman-teman. Kegiatan ini diharapkan dapat mempertajam kemampuan analitis kritis terhadap isu dan juga kemampuan public speaking. Aktivitas keberpihakan pada murid yang selanjutnya yaitu membuat mading nambat atau mading kelas 6 hebat. Merupakan wadah di mana murid dapat mencurahkan daya kreativitasnya ke dalam bentuk tulisan atau karya tempel. Murid dapat menulis cerpen atau puisi atau pantun serta menghiasnya sesuai dengan kreativitas masing-masing. Dengan demikian, pembelajaran berpihak pada kemampuan dan kreativitas murid. Melalui kegiatan ini, diharapkan daya kreativitas murid dapat semakin tumbuh dan berkembang. Menginjak pada nilai mandiri, aktivitas yang akan saya lakukan yaitu pengembangan diri bermodal SIM PKB dan grup webinar. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek bersama dengan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau Ditjen GTK telah memfasilitasi guru Indonesia untuk menemukan wadah dalam mengembangkan diri, yaitu melalui SIM PKB. Saya akan rutin membuka SIM PKB Guru Belajar dan Berbagi untuk mengembangkan kompetensi saya. Dalam portal tersebut, saya bisa menemukan berbagai pelatihan yang dapat saya ikuti secara mandiri. Selain Kemendikbudristek, saya juga akan mandiri mengikuti pelatihan dari berbagai organisasi pendidikan di mana informasinya dapat saya peroleh dari grup WhatsApp. Aktivitas selanjutnya yaitu mengembangkan diri melalui PMM. Selain SIM PKB, Kemendikbudristek juga memberikan wadah bagi guru Indonesia untuk mengembangkan diri secara mandiri, yaitu melalui platform Merdeka Mengajar atau PMM.
Dalam PMM ini tersedia berbagai macam pengetahuan dan ilustrasi mengenai kurikulum yang berpihak pada murid, yaitu kurikulum merdeka. Saya akan menyelesaikan materi secara mandiri dengan target dalam 1 bulan saya mampu menyelesaikan 1 aksi nyata. Aktivitas selanjutnya yang mewujudkan nilai mandiri yaitu bermodal sosial media untuk mencari referensi. Maraknya media sosial dan berbagai praktik baik dalam dunia pendidikan memudahkan saya untuk memperkaya dan memperdalam pengetahuan saya terkait nilai pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Saya akan mengikuti dan aktif mencari referensi dan pengetahuan secara mandiri tanpa paksaan dari berbagai sosial media seperti YouTube, Instagram, dan TikTok. Kegiatan ini saya lakukan saat saya sedang dalam jeda aktivitas. Harapan saya, dalam 1 bulan saya dapat memperoleh konten tersebut sebanyak 5 kali. Aktivitas selanjutnya yang menunjukkan nilai mandiri yaitu menjadi teladan. Penanaman karakter sesuai profil pelajar Pancasila dapat dilakukan salah satunya dengan memberikan keteladanan bagi murid. Saya akan menjadi teladan bagi murid saya dalam berpakaian rapi, bertutur kata, bersikap sabar, bertanggung jawab terhadap tugas, menghormati, dan menghargai setiap murid dalam proses pembelajaran baik di kelas maupun di luar kelas. Aktivitas saya yang menunjukkan nilai mandiri yang berikutnya yaitu konsisten mengikuti KKG tanpa paksaan. Pengembangan diri perlu untuk selalu dilakukan oleh guru demi mewujudkan insan luar biasa. Oleh karena itu, secara mandiri saya akan konsisten untuk hadir dalam kegiatan KKG atau kelompok kerja guru, di mana di dalamnya terdapat berbagai aktivitas yang dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan saya dalam bidang pendidikan. Menginjak nilai yang selanjutnya yaitu kolaboratif. Aktivitas yang akan saya lakukan yaitu berbagi dan berdiskusi. Kemampuan literasi dapat membantu murid untuk mengenali potensi dalam diri, karena dalam literasi dilatih untuk menganalisis dan berpikir kritis. Saya berencana membiasakan literasi pagi bagi murid, baik itu literasi buku pelajaran maupun non-pelajaran. Dalam penentuan sumber literasi, saya meminta pendapat rekan sejawat terkait bacaan yang sebaiknya digunakan. Saya juga akan berkolaborasi dengan rekan guru untuk bersama-sama menyisir buku-buku yang ada di perpustakaan sekolah. Selain terkait literasi, saya akan berperan serta dalam pembentukan komunitas belajar yang akan dimulai dari sekolah saya. Target saya dapat terlaksana kegiatan komunitas belajar atau KOMBE minimal 1 kali dalam 1 bulan. Aktivitas kolaboratif yang kedua yaitu aktif dalam KKG. Kelompok kerja guru atau KKG merupakan suatu komunitas yang saya ikuti sebagai sarana untuk saling berkomunikasi dan berbagi. Sebagai bagian dari komunitas, saya akan berbagi dalam komunitas belajar terkait kemampuan yang saya miliki. Contohnya pemanfaatan Canva sebagai media pembelajaran. Pemilihan Canva dilakukan karena mudah diperoleh dan mudah digunakan. Saya akan mengajak rekan guru mengenai cara membuat slide video dan multimedia pembelajaran interaktif memanfaatkan aplikasi Canva. Hal ini merupakan salah satu cara pula untuk mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Aktivitas kolaboratif yang selanjutnya yaitu pelaksanaan pelepasan kelas 6. Hal ini merupakan aktivitas jangka panjang. Sebagai guru kelas 6 merupakan tantangan bagi saya untuk menjadi koordinator dalam pelaksanaan pelepasan murid saat kelulusan. Belajar dari pengalaman, saya akan lebih percaya diri untuk menjalin komunikasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, komite, wali murid, dan stakeholder sekolah untuk berkoordinasi terkait acara pelepasan atau perpisahan. Saya akan membuat susunan kepanitiaan kegiatan pelepasan bersama dengan wali murid.
Berkoordinasi pula dengan guru kelas 1 hingga kelas 5 untuk menampilkan suatu pertunjukan seni dari tiap kelas. Saya mengusahakan segala kebutuhan yang diperlukan dalam kegiatan pelepasan sehingga dapat terselenggara dengan baik dan berkesan, baik bagi murid maupun semua pihak yang terlibat. Nilai guru penggerak yang selanjutnya yaitu inovatif. Aktivitas yang akan saya lakukan yaitu yang pertama, membuat lagu. Berdasarkan riset, musik dapat merangsang ingatan seseorang. Suci 2019. Dalam pembelajaran, saya akan berinovasi mengintegrasikan materi dalam bentuk musik berupa lagu. Lagu yang saya buat dengan berbagai judul disesuaikan dengan materi. Seperti pengalaman saya sebelumnya, yaitu lagu sumber energi, musik dapat meningkatkan daya ingat murid terhadap materi yang diajarkan. Target saya dalam satu semester dapat memodifikasi 3 irama lagu. Aktivitas yang mewujudkan nilai inovatif yang selanjutnya yaitu membuat media pembelajaran berbasis IT, baik itu yang interaktif maupun yang tidak, serta membuat proyek video TikTok atau Instagram. Sesuai dengan zaman atau periode yang sekarang kita jalani, di mana sosial media dan IT berkembang pesat, saya akan berinovasi membuat multimedia pembelajaran interaktif dengan memanfaatkan Canva. Media pembelajaran didesain semenarik mungkin hingga membuat murid merasa senang untuk belajar. Saya juga mengadakan proyek untuk mempublikasikan video atau poster atau karya dalam bentuk audio visual atau audiovisual yang mengandung materi yang telah dipelajari. Harapan saya, murid mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan IT sehingga dapat bertumbuh menjadi pribadi yang selamat dan bahagia. Aktivitas inovatif yang selanjutnya yaitu mengadakan evaluasi melalui Kahoot, Quizzes atau Canva. Inovasi lain yang akan saya lakukan yaitu membuat soal evaluasi berbasis IT. Hal ini disesuaikan dengan kodrat zaman. Dengan mengerjakan soal evaluasi berbasis IT, harapannya murid dapat belajar sekaligus mengembangkan keterampilan dalam pemanfaatan IT. Aktivitas inovatif yang selanjutnya yaitu mengadakan pembelajaran di luar kelas. Untuk menambah pengetahuan kontekstualnya disesuaikan dengan nilai sosial budaya di sekitar, saya berencana mengadakan pembelajaran di luar kelas dengan melaksanakan kunjungan di salah satu pabrik kerajinan atau wisata edukatif di sekitar sekolah. Dengan demikian, murid akan mengetahui keunggulan daerahnya dan mendapat pengalaman belajar yang bermakna. Aktivitas selanjutnya yang mewujudkan nilai inovatif yaitu program kewirausahaan. Saya akan merencanakan program yang merangsang rasa kreativitas murid melalui program kewirausahaan. Melalui program tersebut, murid dilangsang pemikiran kreatifnya dengan menciptakan suatu inovasi produk yang memiliki nilai ekonomi. Harapan saya, nantinya murid mendapat pengalaman bagaimana langkah berinovasi akan suatu produk yang memiliki daya jual sehingga dapat bermanfaat bagi kehidupannya kelak. Memasuki nilai guru penggerak yang kelima yaitu reflektif, berikut merupakan aktivitas saya. Yang pertama, refleksi dari murid setiap hari atau sunkuku, surat untuk guruku. Saya sudah melakukan refleksi yang berasal dari murid. Murid saya minta merefleksikan kegiatan belajar pada hari tersebut, kemudian menuliskan segala pesan, kesan, perasaan, dan pemahamannya terkait materi selama belajar bersama saya. Refleksi yang ditulis tidak diberi nama dengan tujuan murid dapat menuliskan kesan secara jujur. Dalam menulis refleksi untuk guru, murid dapat berkreasi pula untuk menghias surat refleksi tersebut. Hal ini saya lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi kinerja saya selama 1 hari tersebut. Aktivitas reflektif yang kedua yaitu refleksi dari diri sendiri setiap usai kegiatan.
Saya terus melakukan introspeksi diri setiap usai melaksanakan suatu kegiatan. Saya menuliskan pengalaman, perasaan, pengetahuan, dan kemampuan baru yang timbul setelahnya. Selain itu, saya juga akan selalu terbuka menerima kritik dan saran, merefleksikannya, dan bersedia belajar, serta melakukan pembenahan diri perlahan demi perlahan. Demikian gambaran diri saya sebagai guru penggerak selama 3 tahun ke depan. Terima kasih dan salam guru penggerak. Mari kita tergerak, bergerak, dan menggerakkan.